Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, mohon doanya ya teman-temannya, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, di Sumatera Barat, yang sedang mengalami musibah, yaitu bencana alam berupa banjir bandang dan juga tanah longsor ya teman-teman ya. Dan semoga buat saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini, dan insya Allah akan ada hadiah, akan ada hal baik ke depannya nanti yang sudah disiapkan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Warijan. Waduh, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Bagaimana di episode sebelumnya, Warijan sudah berhasil dikalahkan oleh dukun sakti bernama Eyang Sarpajaya, yang mana di sini Warijan sudah bertemu dengan gurunya dan disuruh mengalah, masuk ke dalam Paseban Karsa, dan maksud gurunya yaitu Mas Joyo hancurin dari dalam nanti. Waduh, ini berhasil nggak kira-kira trik ini? Apa yang disarankan oleh Mas Joyo kira-kira berhasil nggak ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Dukun sakti dari Paseban Karsa. Kisah Warijan. Beberapa hari telah berlalu sejak Warijan membuka mata untuk pertama kalinya di rumah panggung itu. Luka-luka di tubuhnya pun kini telah pulih sepenuhnya, tidak ada lebam ataupun luka sayatan yang tadinya memenuhi tubuh. Seolah-olah tubuh Warijan dipaksa untuk sembuh tanpa memberi kesempatan baginya untuk merenungkan rasa sakit yang pernah hinggap. Entah itu karena ramuan berbau menyengat yang mengepulkan asap hitam ketika menyentuh luka-lukanya, atau karena ia yang tertidur selama beberapa hari tanpa benar-benar tersadar. Yang jelas, saat ini dia berdiri, tubuhnya terasa ringan seperti tenaga dalamnya bergerak tanpa perlu diperintah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang juga berubah dalam dirinya. Rasa panas mulai ia rasakan dari dalam dada, kadang seperti bara, kadang seperti api yang menyambar. Rasa itu muncul tanpa alasan dan hilang tanpa permisi. Setiap kali rasa itu datang, ia teringat pada wajah Sarpajaya, pada suara pelan namun tegas yang menggetarkan sukma itu. Dan entah kenapa, ketakutan dan kekaguman terasa bercampur jadi satu, hingga ia tidak tahu lagi apa yang harus ia tolak dan apa yang harus ia terima. Di ruangan itu tidak banyak yang bisa ia lakukan. Ruangan itu kecil, dengan sepasang jendela berpintu kayu tua yang tidak dapat dibuka, dan pintu kamar pun selalu terkunci. Sesekali suara langkah di lantai kayu terdengar, tapi tidak pernah ada yang masuk. Hingga pada suatu siang, dua sosok berpostur tegap memasuki ruangan tempat Warijan berada. Langkah mereka berat. Salah satu dari mereka membawa sebuah tempurung kelapa yang di dalamnya berisi cairan hitam pekat. Eyang Sarpajaya memintamu untuk meminum ini, ucap salah satu dari mereka dengan suara rendah, tidak menunjukkan keraguan. Warijan menatap cairan itu dengan ekspresi jijik karena bau amis menyengat langsung menusuk dan membuat perutnya mual seketika. Belum sempat berkata apapun,
tangan besar dari kedua orang itu sudah menahan baunya. Warijan tahu apapun yang terjadi selanjutnya itu akan mengubah dirinya, mungkin sedikit atau mungkin seluruhnya. Warijan memejamkan mata. Tempurung itu mendekat ke bibirnya. Cairan pekat dan hangat itu masuk, mengalir seperti api cair yang menyusuri tenggorokannya. Rasa pahit mencekik dan panas mulai menjalar ke seluruh tubuh. Tak lama kemudian Warijan terempas ke lantai. Otot-ototnya menegang hingga rahangnya serasa hampir patah. Warijan menggelepar. Dari tenggorokannya keluar suara arangan, namun di tengah rasa sakit yang menelan seluruh kesadarannya, tiba-tiba sukmanya terlepas dari tubuh, bukan seperti melayang, tetapi seperti tercabut paksa. Pandangannya gelap, namun ia bisa merasakan dirinya melesat cepat. Lalu perlahan warna mulai kembali. Ia berdiri di sebuah tempat yang pernah ia datangi sebelumnya, sebuah tanah lapang yang tidak berpijak pada bumi manapun, sunyi, hening. Hanya ada kabut tipis yang mengapung di udara, dan di tengahnya Mas Joyo duduk bersila dengan wajah yang begitu tenang. Namun sorot matanya kali ini mengandung sesuatu yang berat. "Kau datang dengan cara yang tidak aku inginkan, Jan," ujar Mas Joyo sambil berdiri dengan gerakan pelan. Dia mendekat, menatap Warijan seolah sedang melihat jauh ke dalam jiwanya. "Ajian Wisang Resi yang aku harapkan bisa menjagamu kini telah runtuh," imbunya lagi dengan suara yang terdengar langsung dalam kesadaran Warijan. Warijan tersentak mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Joyo. "Jadi aku benar-benar sendiri, Mas," ucap Warijan dengan suara bergetar. "Ajian Wisang Resi runtuh oleh sesuatu yang sangat kuat, Jan. Sepertinya kau telah diberi sesuatu yang menjadi penanda, penghapus dan pengikat. Jadi apa yang telah masuk ke dalam tubuhmu kini akan menguasaimu," balas Mas Joyo menjelaskan. "Mulai saat ini kau berada di dalam lingkaran mereka. Apapun yang diperintahkan Sarpajaya harus kau jalankan. Tidak ada jalan untuk mundur dan tidak ada perlindungan tersisa. Tapi ingat, aku pasti datang untuk menyelamatkanmu dan menghancurkan perkumpulan itu, Jan. Bertahanlah," pungkas Mas Joyo yang perlahan menghilang dari pandangannya. Kabut mulai menipis, seperti asap yang tertiup angin pelan. Dunia tempat Sukma itu berpijak perlahan berubah menjadi kegelapan yang pekat dan hening. Tak ada suara, hanya kesadaran yang mengambang. Lalu dari jauh, Warijan merasakan sesuatu menariknya kembali. Bukan lembut seperti sebelumnya, melainkan keras, cepat, dan dingin. Dalam sekejap, dunia kosong itu runtuh. Tubuhnya menyambut kesadaran dengan hentakan brutal. Rasa sakit langsung terasa, membakar dari dalam urat, seolah ada bara yang disematkan ke setiap inci tubuhnya. Di sekelilingnya hanya ada dinding kayu gelap dan cahaya redup lampu minyak yang bergoyang pelan. Suara sesuatu menetes terdengar dari sudut ruangan, ritmis dan pelan. Ia mencoba menggerakkan jarinya. Tubuh itu menurut, namun terasa berbeda, ringan, seperti tenaga dalamnya tak lagi tersimpan, melainkan mengalir sendiri tanpa kendali. Bersamaan dengan itu, panas yang berdiam di dadanya tampak tumbuh, berdenyut seperti jantung kedua yang terus memompa sesuatu. Warijan menarik nafas panjang, tapi setiap helaannya terasa seperti menelan bara kecil. Ruangan itu tetap sunyi, namun dari kejauhan, langkah-langkah berat yang perlahan mendekat, langkah yang tidak tergesa, namun pasti, seolah pemiliknya tidak pernah perlu terburu-buru dalam hidupnya. Warijan tetap diam, bukan karena pasrah tanpa alasan, tetapi karena ia tahu, mulai saat itu, setiap gerakan, setiap nafasnya, setiap keputusan kecil yang dibuat
akan menentukan bagaimana ia keluar dari lingkaran gelap yang menelannya. "Bangun," ujar seseorang yang baru datang ke dalam ruangan sempit tempat Warijan berada. "Sekarang minumlah ini," imbunya sambil memberikan sebotol air mineral berukuran kecil. "Setelah itu bersihkan dirimu. Malam nanti kita akan menemui Eyang Sarpajaya." Pungkas lelaki parubaya itu berlalu pergi meninggalkannya. Di antara beberapa orang yang datang menemuinya itu, tinggallah seorang lelaki bertubuh tinggi kurus dengan kumis tebal dan wajahnya terlihat tenang. Dia membantu Warijan untuk duduk di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan di kamar itu. "Minumlah dulu, supaya rasa panas di tubuhmu perlahan pergi," ujar sosok lelaki itu. "Terima kasih, Mas," balas Warijan singkat dan langsung meneguk air dalam botol. "Namaku Harmoko. Aku ditugaskan untuk menemanimu dan menjelaskan tentang Paseban Karsa serta Eyang Sarpajaya," ujar lelaki itu memperkenalkan diri. "Terima kasih, Mas," balas Warijan. Setelah itu, Mas Moko mengajak Warijan untuk membersihkan diri. Langkah Warijan terasa pelan ketika ia keluar dari dalam kamar sempit itu. Lantai kayu berderit halus di tiap pijakan kakinya. Di kejauhan terdengar suara gemericik air jernih dan berulang seperti bisikan yang menuntun. Mas Moko berjalan beberapa langkah di depan. Tubuhnya yang kurus tampak tenang, tidak terburu-buru. Warijan mengikuti dengan langkah sedikit gemetar. Setelah beberapa saat berjalan, Mas Moko berhenti di tepian sungai kecil. Sungai kecil itu memiliki air yang sangat bening, mengalir dengan damai di antara batu-batu yang licin. Pucuk-pucuk bambu di sekitaran bergoyang ditiup angin. Warijan berdiri di tepi air, membiarkan embusan angin menyapu wajah. Ada rasa lega yang datang dari sentuhan udara segar itu, sekaligus rasa asing karena ia tahu dirinya kini berada di dunia yang berbeda. Di belakangnya, suara Mas Moko terdengar pelan. "Kau mengingatkanku pada seseorang yang bernama Cahyo, Chan," ujar Mas Moko sambil terus berjalan. "Awalnya dia adalah orang yang hampir menghancurkan Paseban Karsa, tapi akhirnya dia tunduk pada Eyang Sarpajaya dan kini menjadi salah satu pengawal setianya," imbu Mas Moko yang membuat Warijan terkejut. "Apa dia juga meminum ramuan itu, Mas?" tanya Warijan penasaran. "Benar sekali, Jan. Dia meminum ramuan yang akhirnya menundukkan jiwa kesatrianya," balas Mas Moko lagi. "Sekarang mandilah di sungai itu, Jan," pinta Mas Moko sambil menganggukkan kepalanya. Tanpa sedikit pun bertanya, Warijan segera masuk ke dalam sungai dan membersihkan tubuh. Rasa segar menjalar. Namun, di tengah keheningan hutan itu, dia kembali teringat akan Tono yang ditinggalkannya di pinggir sungai, di antara batu besar yang melindungi tubuhnya. "Semoga kau baik-baik saja, Tono," gumam Warijan dalam hatinya. Setelah membersihkan diri, Warijan mengganti pakaiannya dengan pakaian baru yang sudah disiapkan oleh Mas Moko. Walaupun agak risih, namun mau tak mau Warijan harus memakainya. "Kau tampak lebih gagah dengan pakaian itu, Jan," ujar Mas Moko yang berjalan mendekat. "Sudah lama sekali saya tidak memakai celana jeans dan kaos putih seperti ini, Mas," balas Warijan sambil tersenyum. "Ya, sekarang kau harus meninggalkan dirimu yang dulu, Jan. Karena setelah ini kau akan dibawa ke kota untuk bertemu dengan Eyang Sarpajaya." "Kenapa aku tidak dibiarkan menjaga tempat ini saja, Mas?" tanya Warijan dengan wajah penuh kecewa. "Kau adalah orang yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi, Jan. Jadi sepertinya kau akan ikut bersama Eyang Sarpajaya, menjaga dan melayani para pembesar negeri ini yang datang meminta bantuan kepada beliau," ujar Mas Moko yang sontak membuat Warijan terkejut. "Siapa sebenarnya Sarpajaya itu, Mas?" tanya Warijan yang tiba-tiba merasakan kembali hawa panas mengalir dalam tubuhnya.
Setelah menanyakan itu, tubuh Warijan menggeliat dengan urat-urat di bagian lehernya yang menegang, dan karena rasa sakit yang tiba-tiba datang, ia jatuh bersimpuh. Ada aturan tak tertulis yang harus kau patuhi, Jan. Yang pertama, kau harus memanggil beliau dengan sebutan Eyang. Dan yang kedua, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri darinya, balas Mas Moko yang langsung membantu Warijan untuk berdiri. Ingat, Jan, di dalam tubuhmu ada kekuatan yang terhubung langsung dengan Eyang Sarpejaya. Jadi, dimanapun kau berada, beliau bisa menghukummu dengan cara yang sangat menyakitkan. Iya Mas, aku mengerti Mas, balas Warijan sambil menghela nafas panjangnya. Tidak lama setelah itu, Mas Moko mengajak Warijan duduk di tepi sungai. Di atas tanah, dia menuliskan sesuatu yang dapat terbaca jelas oleh Warijan, dan setelah menyampaikan pesan itu, Mas Moko menghapus kembali apa yang ditulisnya. Sekarang sebaiknya kita kembali ke Joglo Alit, pungkas Mas Moko sambil berjalan meninggalkan Warijan. Sesampainya di depan rumah panggung yang oleh Mas Moko disebut sebagai Joglo Alit, Warijan mendapati 3 lelaki bertubuh tegap sudah menunggu di bawah tangga kayu. Mereka mengenakan pakaian hitam, rambut tersisir rapi, dan sikap tubuhnya tegak. Tidak ada salam, tidak ada tanya, hanya tatapan singkat yang memastikan satu hal: Warijan adalah orang yang sedang ditunggu. Salah satu dari mereka langsung berjalan ke arah sebuah mobil berwarna hitam yang terparkir beberapa meter dari rumah panggung itu. Sementara 2 orang lainnya menjelaskan kepada Warijan dan Mas Moko tentang maksud dan tujuan mereka. Mas Moko hanya mengangguk pelan. Warijan pun berjalan ke arah mobil, diikuti 2 orang lainnya, lalu naik ke dalamnya tanpa menoleh. Setelah itu, mobil mulai melaju perlahan, menembus jalan tanah yang dipenuhi akar lumut dan ilalang tinggi yang bergesek seperti bisikan. Di dalam mobil tidak ada satupun yang berbicara. Di beberapa titik sepanjang jalan terlihat pos penjagaan kecil terbuat dari kayu. Setiap pos dijaga 2 atau 3 orang bersenjata parang panjang atau senapan. Selain itu, Warijan bisa merasakan sesuatu lain yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih tua. Ada hawa yang bergerak di antara pohon, bayangan gelap yang seolah menjelma menjadi mata mengawasi tanpa bentuk. Sesekali dari sela batang pohon, Warijan melihat kilasan bentuk yang tidak sepenuhnya manusia. Apa yang dilihat Warijan itu bukanlah makhluk liar dan bukan pula hewan hutan, tapi itu penjaga yang sudah terikat. Setelah beberapa waktu menembus pedalaman hutan dengan jalan berliku dan medan yang sulit, mobil yang ditumpangi Warijan mulai memasuki kawasan pedesaan. Jalur tanah yang gelap akhirnya terbuka menjadi jalan aspal yang lurus. Lampu-lampu rumah penduduk tampak sesekali redup dan jarang. Di luar jendela tampak hamparan sawah, sesekali terlihat orang-orang bersepeda atau petani berjalan memikul cangkul. Semua tampak biasa, wajar dan damai. Tapi bagi Warijan, damai itu terasa seperti selimut yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Salah satu lelaki tegap di kursi depan akhirnya berbicara. Jangan banyak bertanya saat tiba di kediaman Eyang nanti. Dengarkan dulu dan jangan menyalah. Eyang tidak selalu bicara dengan kata-kata, ujar lelaki itu tegas. Setelah menempuh perjalanan panjang, mobil yang mereka tumpangi akhirnya berbelok ke sebuah gerbang besar. Gerbang itu tampak seperti pintu masuk rumah priayi zaman dulu, namun lebih tinggi dan dipenuhi ukiran rumit yang sekilas tampak seperti kaligrafi. Begitu mobil memasuki area itu, suasana perkotaan di luar seolah langsung menghilang.
Halaman luas terbentang, lantern-lantern kuning menggantung, rumah-rumah joglo, pendapa, dan bangsal-bangsal kecil berdiri rapi seperti sebuah padepokan besar. Terlihat juga beberapa orang berbaju lurik hitam tampak berjalan pelan dengan langkah tertatih dengan kepala menunduk, seolah mereka hidup dalam aturan yang tak tertulis tapi kuat. Mobil berhenti di depan sebuah pendapa besar dengan tiang-tiang jati berdiameter sebesar pelukan orang dewasa. Lantainya bersih mengkilap, beraroma kayu cendana. Seorang lelaki tua berambut putih, memakai baju lurik coklat gelap dan kain jarik, berdiri di tangga pendapa. "Silakan masuk, Eyang sudah menunggu mulai," ujar lelaki tua itu pada Warijan dengan senyuman ramah. Warijan hanya membalas ucapan itu dengan anggukan kepala, lalu berjalan mengikuti lelaki tua itu. Langkahnya pelan, memasuki pendapa yang luas itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa bahwa tempat ini bukan sekedar rumah, melainkan arena bagi sesuatu yang tak kasat mata. Lelaki tua itu berjalan tidak terburu-buru, namun juga tidak terlalu lambat. Di setiap sisi pendapa, beberapa orang duduk bersila dengan mata terpejam. Mereka berpakaian seragam lurik gelap. Warijan bisa merasakan bahwa mereka bukan orang biasa. Ada semacam disiplin yang lahir dari sesuatu yang jauh lebih keras daripada sekedar latihan fisik. Semakin dalam ia memasuki rumah itu, suasana terasa semakin berat. Di balik pendapa terdapat sebuah ruangan luas dengan dinding kayu jati. Lampu-lampu temaram menyala di sudut-sudut ruangan, namun tetap menyisakan bayangan yang bergerak pelan. Di tengah ruangan terdapat sebuah kursi kayu besar. Lelaki tua itu berhenti, mempersilahkan Warijan maju dengan satu gerakan tangan yang sangat kecil, nyaris tidak terlihat, namun jelas maknanya. Warijan melangkah, dan saat ia berada tepat di tengah ruangan, hawa dingin merayap naik dari telapak kakinya. Dingin itu muncul dari kesadaran akan sesuatu yang sedang memperhatikan. Tidak lama kemudian, dari balik tirai merah, sosok lelaki tua dengan rambut panjang hitam dan kumis tebal serta janggut panjang muncul. Dialah sosok Eyang Sarpajaya, seorang dukun sakti yang beberapa waktu lalu hampir saja menghabisi nyawa Warijan dan ingin menjadikan sukmanya sebagai makhluk peliharaan. Ia berjalan perlahan, namun setiap langkahnya seolah mengguncang sesuatu yang jauh di dalam ruangan itu. Ketika ia melangkah melewati tirai merah itu, udara di ruangan berubah. Tidak ada angin, namun kain-kain raja dan kain batik yang tergantung bergoyang seperti menyambut tuannya kembali ke singgasana. Warijan berdiri kaku, nafasnya terasa berat, sesuatu di dalam dadanya bergerak. Sarpajaya tidak langsung menatap Warijan. Ia duduk terlebih dulu di kursi kayu besar itu, mengatur kain jariknya. Barulah setelah itu kepalanya terangkat perlahan, dan untuk pertama kalinya mata mereka bertemu. Tidak ada amarah di sana, tidak ada ancaman dan juga kebencian. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa sesuatu telah terikat. "Akhirnya kau pulang juga, anakku, Ranggawasesa," ujar sosok Sarpajaya dengan senyum yang menghiasi wajahnya. "Dan mulai saat ini, panggil aku dengan sebutan Bapak Leh, karena aku adalah orang tuamu yang harus kau hormati dan kau patuhi semua ucapannya," imbus Sarpajaya dengan tegas. "Baik Bapak," balas Warijan singkat sambil menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, dari balik pintu tempat Warijan masuk ke ruangan itu terdengar suara langkah kaki.
Pintu besar itu terbuka sedikit dan 3 lelaki muda seusia Warijan muncul satu persatu yang berjalan di bagian paling depan, bertubuh sedang, wajahnya halus dan rapi tanpa cacat atau bekas luka. Dia memakai setelan jas hitam yang begitu pas dengan tubuhnya. Gerakannya tenang, seolah ia adalah orang yang sudah terbiasa berhadapan dengan para pembesar. Ada aura keanggunan yang dingin padanya. Di belakangnya berjalan seorang lelaki bertubuh tinggi, bahunya lebar, tulang rahangnya tegas. Ia mengenakan baju batik berwarna hitam dengan motif kaung. Meski tidak ada satupun senjata yang terlihat di tubuhnya, Warijan dapat merasakan sesuatu yang berbeda dari lelaki ini, seperti ada kekuatan yang tenang namun liar di dalam dirinya. Dan yang terakhir, lelaki termuda di antara mereka, kulitnya bersih, wajahnya lembut, namun ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan, sebuah ketajaman. Cara dia melirik ke arah Warijan menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang Warijan sendiri belum sepenuhnya pahami. Ketiganya berhenti dalam formasi yang sangat teratur. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang memperkenalkan diri. Namun jelas bagi Warijan, mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama berada di dalam lingkaran itu, orang-orang yang telah lama memahami perintah yang tidak pernah diucapkan. Dan Warijan menyadari bahwa hari ini bukan sekedar hari di mana ia menginjakan kaki di rumah seorang dukun sakti. Ini adalah hari di mana ia mulai memasuki dunia yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Dan malam itu, di bawah atap rumah besar, di hadapan Sarpajaya dan 3 lelaki yang telah lebih dulu berjalan dalam lingkaran yang sama, Warijan menginjak bab baru yang tidak boleh salah langkah walau satu tarikan nafas saja. "Duduklah," ujar Sarpajaya kepada 3 lelaki muda itu. "Inilah Ranggawasesa, saudara bungsu kalian yang akhirnya kembali pulang," imbunya lagi sambil mengangkat tangan kanannya seraya menunjuk ke arah Warijan. "Namaku Prabajaya Dimas Rangga," ujar lelaki yang mengenakan setelan jas hitam. "Aku Arya Soma," sahut lelaki dengan baju batik hitam. "Dan aku Adisena," ucap lelaki yang mengenakan jas biru tua. "Aku serahkan Ranggawasesa kepadamu, Praba. Ajari dia apa yang telah kau ketahui dari Paseban Karsa," ujar Sarpajaya dengan wajah tegas sambil menatap Warijan dalam-dalam. "Baik, Bapak. Prabajaya tidak akan mengecewakan panjenengan," balas sosok lelaki berwajah tampan bertubuh tegap itu. "Sekarang kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Untuk sementara waktu jangan ganggu aku, karena ada laku tapa yang harus aku selesaikan," ucap Sarpajaya yang langsung berdiri dan pergi meninggalkan mereka semua. Ketika langkah Sarpajaya menghilang di balik tirai merah, ruangan itu tiba-tiba terasa lebih luas. Aura gelap yang tadi menekan perlahan menghilang. Prabajaya menghela nafas pelan, lalu ia berdiri. Ia menatap Warijan dengan sorot mata yang penuh wibawa. Arya Soma berdiri dengan lebih tenang. Adisena hanya tersenyum tipis. Tanpa satu perintah pun, mereka bertiga mulai berjalan ke arah luar pendapa. Warijan mengikuti karena dia tahu bahwa satu langkah saja bisa menjerumuskannya pada kecurigaan yang tidak perlu. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang dengan tiang-tiang kayu jati, lalu melewati halaman belakang yang diterangi lampu-lampu minyak kecil. Di luar, udara lebih dingin. Namun dingin itu berbeda dari dingin hutan. Ini adalah dingin yang terjaga. Dinginnya sebuah tempat di mana banyak janji, banyak sumpah, dan banyak rahasia telah dikubur. Sesampainya di pelataran pendopo besar,
Prabejaya, Adisena dan Arya Soma berpisah. Mereka berjalan ke arah kendaraan mereka masing-masing yang terparkir berjauhan. Sementara Warijan terus mengikuti langkah Prabejaya walau tanpa diminta lagi. "Jangan bertanya apapun sebelum kita sampai di rumahku, Dimas," ujar Prabejaya tegas sambil membuka pintu mobilnya yang berwarna hitam dan tampak gagah itu. "Baik mas," jawab Warijan singkat dan berjalan ke arah pintu samping mobil tersebut. Setelah hampir lebih dari 1 jam menempuh perjalanan, akhirnya Prabejaya dan Warijan tiba di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Bangunan itu menjulang anggun di antara deretan rumah mewah lainnya, berdinding kaca tebal, berpadu dengan batu alam berwarna abu gelap yang memantulkan cahaya kota. Di halaman depan, taman dengan rumput hijau rapi tertata di antara pohon palem kecil, dan di sisi kanan berdiri sebuah patung logam berbentuk manusia bersayap. Warijan menatap semuanya dengan pandangan bercampur aduk antara kagum dan tak percaya. Dia yang selama ini hidup di pedesaan kini berdiri di atas ubin marmer yang terasa dingin di telapak kakinya. Prabejaya melangkah tenang melewati lorong panjang menuju ruang utama di lantai 2. Di sana, jendela besar menampakkan pemandangan kota yang gemerlap, lampu-lampu kendaraan yang berbaris di jalan raya, dan suara samar sirine yang sesekali terdengar dari kejauhan. Namun, di tengah kemewahan itu, Warijan dapat merasakan sesuatu yang lain. Getaran halus, gelombang dingin yang merayap dari lantai hingga ke tengkuk, bukan dari mesin pendingin, melainkan dari energi yang berdenyut di seluruh rumah itu. Ia menyadari rumah ini bukan sekedar tempat tinggal. Di balik perabot modern dan aroma wangi yang menenangkan tersimpan sesuatu yang tak kasat mata. Aura gelap itu menyeruak pelan dari setiap sudut, dari patung, dari batu kristal, bahkan dari tangga yang mengkilap. Energi itu seperti nafas. Dan di antara semua keanehan itu, Warijan merasakan satu hal yang paling jelas. Rumah besar milik Prabejaya ini bukan sekedar tempat beristirahat, melainkan salah satu sarang dari Paseban Karsa, di mana dunia kasat mata dan dunia gaib saling bersinggungan tanpa batas. "Anggap saja rumah ini adalah rumahmu sendiri, Dimas," ujar Prabejaya yang seketika berubah menjadi sangat ramah. "Ini adalah rumah pribadiku, tempatku menerima orang-orang yang membutuhkan jasa dari Paseban Karsa," imbu Prabejaya sambil tersenyum. "Satu hal lagi yang harus kau tahu, Dimas. Jika kita sedang berada di rumah Bapak Sarpejaya, kita harus menjaga sikap. Karena kesalahan sedikit saja bisa membuat rasa sakit itu datang tiba-tiba. Tapi jika kita sudah berada jauh, bersikaplah seperti orang biasa. Hiduplah layaknya orang-orang pada umumnya," ucap Prabejaya sambil melangkah ke arah sebuah lemari besar. "Kamarmu ada di bawah, Dimas. Dan ini ada sedikit uang serta telepon genggam untuk kita berkomunikasi," ibunya lagi sambil memberikan 1 unit telepon genggam dan beberapa gepok uang pecahan 100 ribuan. Aku tidak bisa, mas. Aku belum bisa," balas Warijan gugup. "Kau belum bisa apa, Dimas?" tanya Prabejaya sambil mengernyitkan dahinya. "Aku tidak pernah membawa uang sebanyak itu, dan aku juga tidak bisa menggunakan benda itu," balas Warijan sambil memandang ke arah meja tempat di mana uang dan telepon genggam itu berada. "Masa kamu tidak bisa memakai handphone?" tanya Prabejaya penasaran. "Saya lahir dan besar di pedesaan yang sangat jauh dari kota, mas. Dan setelah dewasa saya ikut paman, yang mana juga guru spiritual saya di desa lain. Lalu saya berjalan kaki mengelilingi Pulau Jawa, memasuki hutan, dan singgah di desa-desa kecil. Jadi saya benar-benar tidak tahu cara menggunakan benda itu," balas Warijan yang membuat Prabejaya tersenyum. "Siapa nama aslimu?" tanya Prabejaya penasaran.
Namaku Warijan, Mas, balasnya sambil menundukkan kepala. Apakah guru spiritualmu itu masih ada? Tidak, Mas. Beliau hilang di alam gaib bersama dengan makhluk-makhluk perewangannya, balas Warijan menjelaskan. Apa yang membuatmu istimewa di mata Bapak Sarpajaya, Jan? Tanya Prabajaya dengan tatapan penuh selidik. Suasana pun menjadi hening ketika Warijan hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban atas pertanyaan Prabajaya. Namun dari cara lelaki itu menatap, Warijan tahu jika keheningan itu bukan pertanda baik. Mata Prabajaya mulai menyipit, tatapannya tajam. Lalu tanpa peringatan apapun, udara di dalam ruangan itu berubah. Tekanan halus mulai terasa pada tubuh Warijan, pertama di bahu, lalu merayap ke dada, dan semakin lama semakin berat. Getaran halus yang tadinya hanya menggelitik kulit kini seperti tangan-tangan gaib yang menekan tubuh dari segala arah. Dan ketika nafasnya mulai tersengal, Warijan tahu ini bukan sekedar ilusi atau ancaman gaib biasa, tapi ada kekuatan murni yang sedang mengujinya. Refleks, Warijan menutup mata dan menundukkan kepala. Dalam batinnya, ia mulai merapal ajian jagat geni, mantra yang diwariskan oleh gurunya untuk membakar segala energi jahat yang menyerang tubuh dan sukma. Mantra itu bukan diucapkan, tapi dirasakan, mengalir dari pusat dada ke setiap urat dan nadi, membentuk lingkaran panas yang berputar mengitari tubuhnya. Hawa hangat menjalar cepat, dan perlahan tekanan di sekitarnya mulai menahan diri. Namun Warijan tahu, jika itu belumlah cukup, dia segera memusatkan kesadarannya dan memanggil ajian Netro Ageng untuk membuka mata batinnya dan menyingkap apa yang sebenarnya terjadi di hadapannya. Seketika dunia berubah warna, udara berpendar kemasan, dan dari tubuh Prabajaya tampak semburat cahaya putih kebiruan memancar seperti kilatan petir yang disalurkan lewat udara. Energi itu murni, tidak bercampur dengan amarah, namun kekuatannya luar biasa seperti tangan petir yang siap menumbuhkan batu. Dada Warijan bergetar hebat, dinding kaca di belakangnya bergetar, sementara benda-benda di meja mulai bergerak halus. Udara menjadi pekat, hawa mulai mencekam. Dia tahu Prabajaya tengah melancarkan salah satu ajian tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang sakti dengan kemampuan spiritual tinggi. Serangan itu tidak ditujukan untuk membunuh, melainkan untuk menguji, untuk melihat seberapa dalam kekuatan dan kesaktian seseorang yang mampu menahan tekanan kekuatan itu. Warijan menahan diri, membiarkan ajian jagat geni menyala penuh di dalam tubuh. Suhu tubuhnya meningkat, peluh menetes, namun api dalam dirinya kini membentuk pelindung yang kokoh. Di pandangan batinnya, dua kekuatan besar saling berhadapan, saling menekan dalam diam tanpa menyentuh fisik, namun getarannya mampu mengguncang ruangan itu. Dan pada puncak benturan kekuatan itu, Warijan sadar Prabajaya tidak hanya menguji, tapi juga membacanya dari setiap reaksi, dari seberapa kuat ia bertahan, dari arah nafasnya hingga caranya menyalurkan tenaga dalam. Seolah-olah Prabajaya ingin mengetahui bukan hanya seberapa sakti dirinya, tetapi juga sejauh mana Warijan layak menjadi bagian dari lingkaran dalam Paseban Karsa. Saat energi itu akhirnya mereda, hawa dingin mulai menyelimuti ruangan. Tidak ada suara, hanya sisa getaran halus di udara yang menandakan betapa besar benturan dua ajian tadi. Prabajaya menatap Warijan lama, dan dari sorot matanya yang tajam, Warijan tahu malam itu ujian pertamanya baru saja dimulai. Pantas saja Bapak memilihmu untuk menjadi anak bungsunya Dimas, ujar Prabajaya sambil tersenyum. Oh ya, supaya lebih akrab, panggil saja aku dengan nama asliku, Jen. Ibunya lagi sambil berjalan ke arah lemari es dan mengambil dua botol air mineral.
Panggil saja aku Cahyo, ucap sosok lelaki muda berwajah tampan yang membuat Warijan terkejut mendengarnya. Seketika, dia kembali teringat apa yang dikatakan oleh Mas Moko tentang seseorang bernama Cahyo yang awalnya berusaha menghancurkan Paseban Karsa dan juga Sarpajaya. Panggil namaku Prabajaya ketika kita sedang berada di kediaman Bapak Sarpajaya, atau ketika kita sedang menemui tamu Jan, ujarnya menegaskan. Ya mas, aku mengerti, balas Warijan sambil mengangguk. Di tengah suasana yang kini tenang dan penuh keakraban, Warijan dan Prabajaya mulai menceritakan perjalanan hidup mereka masing-masing. Warijan mulai menceritakan bagaimana ia dapat ditundukkan oleh Sarpajaya hingga akhirnya ia tiba di kediaman lelaki tersebut. Sementara itu, Prabajaya mulai menjelaskan tentang Paseban Karsa. Menurut penuturan Prabajaya, Paseban Karsa bukanlah sekedar perkumpulan para dukun sakti yang bermain di ranah gaib. Dia adalah sebuah sistem bayangan yang bergerak di bawah kaki negeri ini tanpa pernah menampakkan bentuknya secara utuh. Paseban Karsa adalah mata yang tidak pernah tidur, telinga yang tidak pernah tuli, dan tangan yang bisa menjangkau siapapun yang diinginkannya. Kekuatan itu tidak hanya berakar pada ilmu kanuragan atau ajian leluhur, tetapi pada jaringan manusia yang telah mereka kuasai. Dari balik doa dan mantra, mereka menyalurkan pengaruhnya ke dalam nadi kekuasaan. Para pejabat daerah, pengusaha besar, aparat, bahkan mereka yang duduk di ruang-ruang rapat dengan lambang negara, semua terhubung dalam satu simpul tak kasat mata, yaitu Sarpajaya. Mereka yang datang ke Paseban Karsa tidak pernah melangkah dengan terang. Tak ada perjanjian tertulis, tak ada saksi, tak ada tanda tangan. Yang ada hanyalah sesaji, segumpal rambut atau setetes darah yang menjadi perjanjian antara dua manusia dan kekuatan yang mereka panggil sebagai penjaga. Di bawah cahaya lampu minyak dan asap kemenyan, mereka menyampaikan keinginan yang tak dapat dipenuhi oleh hukum dunia, jabatan, kuasa, pangkat, dan harta kekayaan, atau penghilangan nama dari daftar dosa. Prabajaya menjelaskan dengan nada datar, seolah semua itu bukan lagi hal yang aneh. Ia bercerita bagaimana banyak orang datang dengan wajah bersujud, namun pulang membawa dosa yang tak akan pernah bisa mereka hapus. Ada yang memohon jabatan, ada yang meminta proyek ratusan miliar, dan ada pula yang datang dengan wajah penuh dendam meminta agar seseorang menghilang tanpa suara. Dan di tangan Paseban Karsa, semuanya bisa terwujud tanpa ada darah yang terlihat, tanpa ada nama yang disebut. Warijan mendengarkan dalam diam. Setiap kata terasa seperti bayangan yang menyelimuti dada. Dia mulai menyadari bahwa apa yang disebut Paseban bukanlah sekumpulan orang sakti yang menjaga keseimbangan dunia, melainkan sebuah kekuasaan gelap yang beroperasi di atas ketakutan dan keserakahan manusia. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Waduh, ternyata ajian yang dititipkan di tubuh Warijan, ajian dari Mas Joyo itu luntur oleh kesaktiannya Eyang Sarpajaya, sehingga di sini Warijan dikuasai sepenuhnya oleh Eyang Sarpajaya. Waduh, dan ternyata ya, di sini Warijan karena dia memiliki kemampuan khusus, dia langsung diangkat anak tuh, manggil aja bapak, ya kan. Dan sebelumnya sudah ada 3 anak ya, atau 3 orang yang diangkat sebagai anak. Berarti Warijan adalah si bungsu dengan nama Rangga Wasesa. Waduh, dapat nama baru ya, keren ya, daripada Warijan, Rangga Wasesa. Dan di sini dia bersama Prabajaya. Jadi sebagai anak tertua ditugaskan oleh Eyang Sarpajaya untuk mendidik Warijan supaya bisa mengikuti alur daripada Paseban Karsa. Waduh, ini Warijan
ini ya, dia masih sadar, dia tahu kalau dia nggak bener nih. Tapi jangankan dia melawan teman-teman, dia cuma ngomong Sarpajaya langsung sakit badannya, langsung jatuh dia. Itu cuma ngomong Sarpajaya, jadi harus ada sebutan yang bela-bela Eyang. Dan ketika sudah menjadi Ranggawa Sesa, sudah menjadi anaknya, jadi manggilnya bapak, nggak boleh sembarangan. Itu baru sembarangan manggil nama, langsung kena. Apalagi dia mencoba keluar atau melawan. Waduh, ini makin seru aja nih ya. Dan apakah Warijan berhasil keluar dari jerat Eyang Sarpajaya? Pokoknya jangan sampai ketinggalan untuk kisah Warijan di next episode. Dan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong tombol hype-nya juga diklik ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bisa di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.